Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Rodika, NIM 2011-90019 dari PAI 5A. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu dengan mata pelajaran metode pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Dr. Hajjah Dewi Hasanah MAG. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu tentang akidah akhlak. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini Bapak akan menjelaskan materi kita yaitu tentang akidah akhlak. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian mengerti apa arti dari akidah akhlak? Nah, di sini sepertinya kalian belum tahu arti atau belum paham apa itu akidah akhlak. Akidah akhlak ialah berakar dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti tali pengikat suatu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan berarti belum ada pengikat, dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Tiap muslim harus berpegang teguh kepada akidah, sebab akidah merupakan pondasi dan dasar dalam agama dan dasar dari segala amal yang akan dilakukan. Oleh karena itu, untuk membekali diri dan menjaga kualitas keimanan, maka setiap mukallaf memiliki kewajiban memahami hakikat akidah Islam beserta ruang lingkupnya secara benar. Pemahaman dan komitmen yang benar terhadap akidah Islam akan menjadi penuntun setiap mukallaf dalam berperilaku. Baiklah, di sini ada dua pendapat tentang akidah, yaitu yang pertama dari M. Saltut menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat yang merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Dan yang kedua yaitu menurut Ibnu Khaldun, mengartikan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlul sunnah. Semua yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, di sini Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang tahu di dalam surah apakah rukun yang terkait dengan rukun iman? Nah, jika kalian tidak ada yang tahu, Bapak akan menjawabnya, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, di sini Bapak ingin bertanya lagi, apakah di antara kalian ada yang tahu arti dari surah yang Bapak bacakan barusan? Baiklah, di sini sepertinya kalian belum ada yang tahu arti dari surah yang Bapak bacakan.
yang artinya ialah Rasul telah berfirman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali kami. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Berdasarkan surah di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Nah, di sini Bapak akan bertanya lagi kepada kalian. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyebutkan rukun iman yang 6 itu? Nah, betul. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baiklah, di sini dalil-dalilnya dalam akidah itu ada 2. Di sini Bapak akan bertanya lagi kepada kalian. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa saja dalil-dalil yang ingin Bapak sebutkan? Nah, iya, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Betul sekali anak-anak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu dalil nakli. Dalil nakli ialah dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat, orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Dan yang kedua yaitu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus didasari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Nah, sekarang kita membahas yaitu tentang akhlak. Baiklah, Bapak akan langsung saja Bapak jelaskan yaitu pengertian dari akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islam. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama manusia dan alam semesta. Nah, di situ akhlak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama akhlakul karimah. Nah, di sini Bapak akan bertanya, apakah kalian tahu arti dari akhlakul karimah? Ya, akhlakul karimah itu artinya atau disebut dengan akhlak yang terpuji, merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam-macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain-lainnya.
Dan yang kedua yaitu akhlakul mazmumah. Nah, akhlakul mazmumah itu akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain-lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Yang kita harus pelajari itu, yang harus kita teladani itu yaitu akhlakul karimah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.